Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita tentang metodologi penelitian kuantitatif, khususnya dalam menganalisis data-data secara deskriptif ya. Jadi ketika kita sudah mengambil data secara deskriptif, secara misalnya kuesioner atau misalnya pertanyaan-pertanyaan tanya jawab, tapi dengan dalam artiannya kita mengkuantisasi jawaban dari para sampler gitu, atau yang lainnya. Intinya kita memiliki data, maka kita lanjutkan akan mengolah, melihat tendensi atau misalnya karakteristik dari datanya. Karakteristik data pertama yang biasanya kita olah adalah nilai rata-rata. Ya, rata-rata. Jadi dia adalah suatu bilangan yang bertindak mewakili sekumpulan bilangan ya, atau jumlah total bilangan, jumlah bilangannya dibagi banyaknya data. Jadi ini adalah nilai pertama tambah nilai kedua dan seterusnya sampai nilai terakhir dibagi jumlah dari datanya. Maka kita akan mendapatkan nilai rata-rata. Ya. Atau misalnya kita menganalisis misalnya frekuensi berdasarkan frekuensi munculnya. Jadi misalnya ada nilainya ada 70 misalnya, nilai bilangannya. Tetapi munculnya itu sebanyak 3 kali. Maka nilai totalnya, nilai untuk bilangan 70 itu adalah 70 kali 3, yaitu 210. Jadi bilangan kali frekuensi itu adalah jumlahnya. Kemudian bilangan yang kedua, frekuensi yang kedua, maka dia adalah jumlah untuk pada bilangan atau frekuensi tersebut. Dan seterusnya dijumlahkan, hasilnya adalah misalnya 659. Dibagi nanti untuk mendapatkan nilai rata-rata itu dibagi oleh jumlah dari frekuensi totalnya. Ya, misalnya 695 dibagi 10 hasilnya adalah 69,5. Jadi ini berdasarkan frekuensi. Kalau ini masih satu per satu gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita akan belajar tentang median. Jadi analisis selanjutnya berkaitan dengan bagaimana cara mengolahnya adalah tentang median. Kunci utamanya adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan yang berfungsi untuk membantu memperjelas kedudukan suatu data. Jadi intinya adalah titik tengah. Kita urutkan yang paling besar berapa, diurutkan sampai yang terkecil. Kemudian cara mudahnya adalah jumlahnya, posisi untuk mencari posisi ya. Untuk mencari posisi titik tengah itu cara mudahnya adalah n plus 1 dibagi 2. N plus 1 dibagi 2. Misal ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 berarti 11 tambah 1 12, 12 dibagi 2 ya sisanya adalah 6. Ya. Itu. Nah, ini kan kita dapat 6 ya. Posisi ke-6. 1 2 3 4 5 6 gitu. Kebetulan nilainya juga 6. Nah, kalau yang seperti ini gimana ya? Diurutkan lagi. Ini ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 juga ya. 11 tambah 1, 12 bagi 2. Posisi 6 juga ini. Ya. Nah, bagaimana cara untuk menentukan? Misalnya kita punya nilai 7. Kalau untuk yang kurva ini atau bentuk data ini 7 lebih besar daripada median. Jadi dia kategori baik karena lebih besar daripada median. Kalau yang kecil dari median dia kita sebut sebagai kurang.
Ya, kurang karena di bawah median gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan mengurutkan, misalnya kita punya nilai dan frekuensinya. Ya. Nilai dan frekuensinya itu misalnya kita punya data nih 10, 10, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 4. Kalau kita rata-ratakan nilainya adalah 6,55 dan mediannya adalah ini. Nah, tetapi kita akan dapatkan bahwa modusnya itu ini. Kenapa? Modus itu adalah bilangan yang paling banyak muncul dari sekumpulan bilangan ini. Jadi fungsinya adalah untuk melihat kecenderungan dari sekumpulan bilangan tersebut atau sekumpulan data tersebut. Misalnya kita punya satu kelas misalnya ya. Kemudian kita hitung nilai UTS-nya atau UAS-nya, maka kita dapatkan ternyata 61 itu ada 10 misalnya, 62 ada 2, 65 ada 2 misalnya gitu, atau ternyata 70 nilainya ada 15. Di atas 70 itu hanya 3 misalnya. Di bawah 60 itu hanya 1. Dapat kita simu. Jadi bentuk datanya gini. Ada yang di 61 dan 70 misalnya. Nah, ini adalah modus. Ya, ini adalah modus juga. Ya, yang paling banyak muncul. Tapi kalau di biasanya cara paling mudahnya adalah kita hanya ngambil modus satu, misalnya satu modus, maka yang 70. Tapi kalau kita anggap ada bimodal, ada dua modus gitu ya, ada dua kecenderungan data gitu ya, maka kita sebut dia adalah bimodal. Modusnya ada dua. Oke, kita lanjutkan dengan kuartil. Secara sederhananya adalah kita akan mengkelompokkan kurva atau data histogram atau data kurva ya menjadi 4 wilayah. Seperempat terbaik, seperempat di atas median, seperempat di bawah median, seperempat paling kiri misalnya. Kita bagi 4. Ya. Kalau untuk data tunggal misalnya ini ada aturannya. Jadi ini adalah batas bawah dari skor yang mengandung kuartil. Misalnya ini adalah posisi nilainya, maka kita bisa tahu. Ya, gitu. Nah, selain kuartil ada namanya desil, ya. Apa bedanya kuartil dengan desil? Desil itu lebih rapat analisisnya. Kalau kuartil itu kan tadi membagi 4, sedangkan desil itu dia membagi 10. Gitu ya. 10 terbaik pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya gitu. Sampai 10 terakhir, paling kiri, paling kanan, maaf. Gitu. Ya, kalau ini adalah untuk mencari posisi desilnya, desil apa dia gitu ya. Oke. Atau persentil. Kalau persentil mah sebenarnya dia adalah bentuknya rasio sebenarnya. Rasio ya. Rasio per 10 per 100 gitu. Ya, posisi X misalnya per 100. Ya persen gitu sebenarnya mah. Ya, tapi ya intinya adalah hampir mirip dengan yang sebelumnya, cuma dia lebih rapat gitu ya. Mulai dari P1, P25 sampai P100 paling kiri gitu. Biasanya penentuan kuartil, desil atau persentil itu bergantung dari banyaknya data. Kalau data kita hanya cukup dibagi 4 misalnya normalnya ya kita hanya analisis di kuartil saja. Kalau misalnya banyak sekali maka kita bisa masuk ke desil, bahkan sangat banyak sekali kita masuk ke dalam persentil
Ya, berapa batasannya? Sebenarnya nggak ada ya batasannya berapa datanya, tapi cara paling mudahnya adalah biasanya kuartil itu hanya sekitar 30-an, desil itu di bawah 100 gitu ya. Kalau persentil itu biasanya di bawah di atas 1000, maaf. Di atas 30, di atas 100, di atas 1000. Paling mudahnya ya. Nah, selain dari median, kemudian rata-rata, kemudian modus, kuartil gitu. Ada ukuran penyebaran ya. Ada ukuran penyebaran. Apa yang dimaksud dengan ukuran penyebaran? Untuk menggambarkan data sebenarnya ya, intinya adalah menggambarkan tentang data. Pertama tentang rentang ya atau range. Apa yang dimaksud dengan rentang? Ya, secara sederhananya adalah maaf. Ya, maaf. Nah, rentang itu adalah selisih antara nilai terbesar dan terkecil. Contoh, saya punya data 100, terbesarnya terkecilnya 10. Rentangnya sudah jelas 90. Bentuknya seperti ini. Yang pertama 90, 80 dan seterusnya. Ini juga sama, ada yang 100 datanya ada sebanyak ini buah, ada yang 10. Ya. Rentangnya tetap sama. Bentuk ini pun sama. Ya. Gitu. Ini rata-ratanya sama. Juga rentangnya juga sama gitu ya. Kemudian kita lanjutkan analisis selanjutnya. Untuk menganalisis data deskriptif itu adalah deviasi rata-rata. Yang dimaksud dengan deviasi rata-rata itu adalah penyebaran harga nilai dari nilai-nilai data tersebut terhadap nilai rata-rata. Jadi seberapa jauh atau seberapa lebar nilai kita terhadap rata-rata. Jadi kalau misalnya data seperti ini berarti misalnya ini berarti tersebar ya, atau datanya mungkin terkumpul di sekitar rata-rata gitu. Jadi nanti nilai deviasinya akan kecil. Nah, kalau misalnya seperti ini yang sekarang yang grafik kedua, ini kan nilainya berada jauh, banyak yang jauh di terhadap rata-rata gitu ya. Maka nilai deviasinya itu akan besar. Deviasinya itu akan besar di sini. Sedangkan di sini kemungkinan deviasinya akan lebih kecil dibandingkan deviasi di sini. Jadi secara sederhananya, secara sederhana, deviasi itu menggambarkan seberapa jauh nilai-nilai dari data yang kita miliki itu terhadap nilai rata-rata. Jadi misalnya ini adalah nilainya, ya, nilainya. Kemudian kita tahu nilai rata-ratanya adalah misalnya 50. Nilai rata-ratanya misalnya 55 misalnya ya. Nilainya 55, maka nilai 100 dikurangi 55 jadi 45. Nilai 90 dikurangi jadi 35 dan seterusnya. Oke. Ketika kita jumlahkan misalnya dia 0 gitu. Nah, ini jumlah terhadap simpangannya, tapi yang dicari adalah nilai mutlak atau nilai positifnya. Jadi kalau misalnya 45 adalah 45, kalau 15 adalah 15, kalau minus 5 itu menjadi 5, kalau minus 25 jadi 25. Ketika dijumlahkan nilai jumlah dari rentangnya itu adalah
250 dibagi jumlah data 10, maka deviasi rata-ratanya itu adalah 25. Sedangkan nilai yang ini ketika dijumlahkan itu 390 dibagi 10, maka deviasi rata-ratanya 39 gitu. Jadi semakin jauh nilai tersebut terhadap rata-rata, maka semakin besar simpangannya atau deviasinya gitu. Jadi ya gitu ya. Jadi nilai mutlaknya atau nilai positifnya. Jadi jangan yang negatif, kalau negatif nanti jumlahnya akan jadi 0 misalnya gitu. Tetapi nilai mutlaknya makin banyak nilai yang lebih besar atau lebih kecil gitu, jauh simpangannya, maka deviasinya kan membesar atau mengecil kalau misalnya makin mengelompok. Nah, ada nama lain untuk deviasi yaitu varian. Varian itu adalah besar simpangan dikuadratkan dibagi jumlah dikurangi 1. Itu biasanya untuk varian dengan jumlah partikel yang kecil. Tapi kalau jumlah varian jumlah partikel, jumlah datanya yang kecil, misalnya 100 di bawah 100 itu. Tapi kalau udah di atas 100 bisa sampai 1000 data, maka ya nggak ada bedanya n dikurangi 1 atau enggak. Jadi intinya adalah rentang, bukan rentang ya, jarak antara data, nilai data terhadap rata-rata itu adalah ya, ini adalah varian. Kemudian ada deviasi standar. Ya, deviasi standar itu menggambarkan tentang akar dari varian yang menunjukkan keragaman kelompok data. Jadi antara deviasi rata-rata dengan varian dengan deviasi standar itu ada kesamaan, yaitu menunjukkan keragaman kelompok data. Ya, tujuannya sama gitu. Tetapi kalau misalnya deviasi rata-rata itu hanya langsung terhadap ininya, terhadap apa? Terhadap rata-ratanya gitu. Jadi harus dicari nilai mutlaknya atau nilai positifnya gitu. Tapi kalau varian itu tidak perlu. Kenapa? Karena sudah dikuadratkan. Jadi nanti yang negatif ini dia langsung jadi bentuknya kuadrat pangkat 2, karena dia langsung positif semua. Ketika dijumlahkan itu dapat nilai yang cukup besar dibagi nilai jumlah data dikurangi 1. Kemudian nilai varian ini diakarkan. Ketika diakarkan maka kita dapatkan deviasi standar. Ya. Jadi misalnya kelompok A deviasi rata-ratanya 25. Standar deviasinya atau deviasi standarnya adalah 30. Sedangkan kelompok rata-rata kelompok B deviasinya 39, standar deviasinya adalah 41. Maka kelompok B datanya lebih tersebar daripada kelompok A. Kenapa? Lihat dari sini, deviasi rata-rata dan deviasi standar atau standar deviasi. Bagaimana cara ngitungnya? Menggunakan Excel atau SPSS? Itu mudah. Itu langsung ada standar def, std def, atau ini lebih mudah. Min juga min dalam kurung scroll datanya langsung dapat. Tapi maknanya yang penting. Jadi maknanya menunjukkan keragaman suatu kelompok. Gitu. Misal ini kita punya data nilai mahasiswa atau nilai pendidikan agama gitu ya. Nanti kita bisa lihat bahwa kalau misalnya datanya tersebar misalnya gitu atau standar deviasinya tersebar,
besar, maafnya besar, artinya nilai atas dan bawahnya, jadi yang jauh di atas rata-rata ada banyak, di bawah rata-rata juga ada banyak. Tapi kalau standar deviasinya kecil, maka itu akan menunjukkan bahwa data itu hanya di sekitar rata-rata. Jadi lebih homogen gitu datanya. Jadi kalau misalnya standar deviasinya besar, itu kemungkinan heterogen nilainya. Secara maknawi mungkin seperti itu. Oke. Nah, nanti setelah kita dapat varian, standar deviasi, atau sebelumnya tadi kita sudah bahas deviasi rata-rata gitu. Pembahasan selanjutnya adalah kita membahas tentang distribusi normal. Ya. Apa yang dimaksud dengan distribusi normal? Ini adalah bahasa matematik yang menggambarkan bahwa kondisi sesuatu hal, atau dalam bahasa ininya sifat alamiah dari peristiwa di permukaan bumi itu mengikuti distribusi normal. Ya. Ada yang orang memiliki nilai rata-rata paling banyak di sini. Ya, ada yang sangat pintar, ada yang sangat bodoh gitu ya. Ya. Itu. Tetapi sebagian besar memiliki nilai di daerah sini gitu. Ya, gitu. Jadi contoh misalnya adalah masalah nilai. Pasti ya kemungkinan terbesar ada anak yang paling pintar tapi dia kecil prosentasenya. Tetapi juga ada anak yang dalam tanda kutip nilainya kecil. Gitu ya, nilainya sangat kecil tapi itu ya dalam tanda kutip itu sangat sedikit gitu. Jadi kalau dalam bahasa umumnya, kalau dalam bahasa statistiknya gitu, orang itu secara umum berada di 68%-nya, dan kemungkinan Bapak Ibu dalam tanda kutip kita berada di 68%-nya gitu ya. Atau misalnya nanti ada yang dalam artinya powerful, atau dalam artiannya dia memiliki kelebihan, kecerdasan dalam arti yang lain, mungkinan dia adalah selain dari 95%, jadi dia hanya 2,5%, anggaplah di ruas kanan, dan 2,5% di ruas kiri gitu. Itu bahkan dalam beberapa kajian statistik itu ada yang hanya 0,5% di ruas kanan dan 0,5% di ruas kiri gitu. Ya, tetapi biasanya itu biasanya kita sebut sebagai anomali gitu. Jadi anomali, bisa anomali karena kecerdasannya, anomali karena keluarganya, anomali karena misalnya dalam artiannya jejaringnya, anomali karena organisasinya dan seterusnya. Tetapi sebagian besar manusia itu berada pada daerah normal, atau kita sebut sebagai distribusi normal. Nah, berapa orang yang nilainya itu 60 secara umum berada di daerah 68% populasi? Biasanya cara mudahnya adalah ada batasan. Pertama, plus 1 standar deviasi atau minus 1 standar deviasi terhadap ini titik rata-rata. Jadi ini adalah titik rata-rata atau modus atau median ya. Ya, kalau kadang disebut kurtois atau keruncingan. Maka jumlah 68% itu yang di bawah 1 standar deviasi di sini. Atau di sini. Minus 1 standar deviasi. Gitu. Ya. Nah, ini adalah 68%. Ya, kemudian kalau plus 2 standar deviasi itu daerah sini dan daerah sini, itu digabungkan dengan yang bagian 8 itu adalah 95%. Gitu.
95%. Selanjutnya ya, di atas 2 atau di bawah 3 standar deviasi itu adalah 99%. Ya, ini. Selebihnya yang 1% lagi ini anomali biasanya. Selalu sediakan titik anomali. Dan banyaknya di Indonesia jujur di bagian anomali ini. Gitu. Oke, kita lanjut. Ada hipotesis, ya, kita sering sebut hipotesis atau uji signifikansi keberhasilan terhadap hipotesis yang dibuat. Berbentuk hipotesis penelitian dan hipotesis statistik hak nol. Yaitu hipotesis bisa terarah, bisa juga tidak terarah, ya. Oke. Jadi itulah yang dimaksud dengan hak nol. Tapi juga kemungkinan kita bisa menyediakan HA, hipotesis alternatif, jika hipotesis yang hak nol ditolak. Yaitu HA itu menggambarkan hipotesis alternatif yang bisa jadi yang itu bisa terjadi jika H0 ditolak. Walaupun sebenarnya hipotesis alternatif juga bisa saja tertolak. Ya, misalnya adalah hipotesis terarah, hipotesis terarah, misalnya tidak terarah, ya. Walaupun sebenarnya ini bagian ini justru nggak terlalu ini ya, apa istilahnya, masih kurang ini ya. Ini masih bisa dimainkan dalam bahasa sederhananya gitu. Oke. Nah, jadi ketika kita melakukan hipotesis, ya, misalnya hipotesis kita ternyata memenuhi daerah hipotesis di sini, penerimaan hipotesis kalau kurang misalnya adalah kurang dari 95, berarti kurang dari 0,95 atau lebih besar dari 0,05 misalnya, ya. Kemudian atau dibagi misalnya ada dua anomali, misalnya anomali sebelah kiri dan anomali sebelah kanan gitu ya, dan kita hanya menerima bagian yang di daerah 95% ini gitu. Sebenarnya Bapak Ibu udah ngertilah bagian ini. Nah, kalau saya lebih tertarik ke uji T dari suatu sampel, ya. Jadi uji T ini dia lebih cenderung menguji apakah rata-rata suatu populasi sama dengan harga tertentu atau apakah rata-rata dua populasi sama atau berbeda secara signifikan. Jadi kita mencoba menguji T ini lebih kepada apakah misalnya hasil penelitian kita normal atau tidak, dengan membandingkan dengan cara membandingkan dengan kurva normal yang lain yang sudah teruji misal gitu. Atau misalnya uji T untuk 2 sampel yang bebas misalnya, boleh gitu, atau dengan beberapa sampel yang bebas gitu. Oke. Nah, nanti uji korelasi nanti kita bahas pada minggu selanjutnya. Oke. Hari ini saya akan memberi tugas untuk minggu depan. Jadi tugasnya adalah berikut adalah tugas kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan statistik ya. Jadi tugas kuliahnya adalah bertujuan untuk jadi mahasiswa mampu memilih jenis penelitian yang tepat, kemudian juga mampu memilih sampel, mengembangkan metode penelitian gitu ya, dan mengolah data. Kemudian diakhiri dengan mampu membuat makalah penelitian.
Tujuannya sebenarnya untuk saya sendiri berharap bahwa pada akhirnya makalah penelitian ini dapat menjadi salah satu alat ukur bagi saya dan Prof. Ali untuk mengukur efektivitas dari perkuliahan ini atau keberhasilan kuliah ini. Ini sekaligus juga kalau misalnya penelitiannya bagus bisa kita tulis bersama dan hasilnya menjadi menjadi karya kita, menjadi karya Bapak Ibu sebagai mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan ini. Nah, oke. Ada beberapa masalah yang bisa saya eksplor. Dan ini tidak hanya terikat pada permasalahan ini. Bapak Ibu bisa membuat penelitian dengan masalahnya sendiri gitu ya. Nah, ini beberapa masalah yang mungkin yang bisa saya eksplor. Pertama adalah mengukur tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan pembelajaran formal di rumah selama pandemi ini. Selama ini kita melihat bahwa kita belajar di rumah. Mahasiswa, kemudian juga siswa kita, kemudian juga bahkan beberapa pesantren gitu melakukan pembelajaran formal di rumah selama pandemi ini. Tapi kita tidak pernah tahu apakah pembelajaran formal di rumah itu memiliki tingkat keberhasilan atau tidak. Ya. Contohnya, jadi kalau misalnya tingkat keberhasilannya rendah, berarti nanti bisa menjadi rekomendasi bagi para pengambil keputusan misalnya gitu. Kan kita sudah tahu bahwa ada keputusan menteri yang menyebutkan bahwa kita akan membuka sekolah maksimal 50% dari kapasitas sekolahnya misalnya gitu. Tapi kita nggak pernah tahu sebenarnya berapa persen yang layak atau dalam tanda kutip selama ini pembelajaran formal di rumah efektif nggak, berhasil atau tidak. Nah itu kita nggak tahu, belum ada penelitiannya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat penelitiannya, berarti kita akan bisa mengetahui tingkat keberhasilannya, tingkat efektivitasnya atau yang lainnya. Gitu yang pertama ya. Nanti bisa kita rekomendasikan bahwa tingkat keberhasilannya rendah. Dengan demikian kita akan memaksa dalam artian pembuat keputusan itu untuk melihat bahwa hasil penelitian yang tingkat keberhasilannya rendah, maka kita akan balik lagi ke sekolah dengan protokol kesehatan yang sangat ketat misalnya untuk meningkatkan keberhasilan pembelajaran. Tetapi ternyata kalau misalnya pembelajaran formal di rumah itu justru memiliki tingkat keberhasilan tinggi, kenapa kita harus balik lagi ke sekolah? Pertanyaannya kan seperti itu. Atau ini ada masalah kedua. Oke, tingkat keberhasilannya tinggi tapi tingkat stresnya besar, misal gitu ya. Tapi membebani orang tua, tapi dengan segala alasannya. Nah, maka masalah selanjutnya adalah bagaimana kita mengukur tingkat keinginan siswa atau dalam artian aspirasi dari siswa, guru, orang tua gitu untuk kembali pembelajaran formal di rumah. Gitu. Jadi kalau tadi mengukur proses pembelajarannya apa berhasil atau tidak, sekarang mengukur sisi emosionalnya atau misalnya yang lainnya, bukan dari sisi pembelajaran tapi sisi dari manusianya. Gitu. Apakah memiliki tingkat keinginan yang tinggi atau yang seperti apa yang akan kita cari. Jadi cara buatnya gimana? Nanti kita akan buat skala. Ya. Kita buat skala misal misalnya kita buat skala dari 0 10 misalnya 20 sampai 100, nanti kita akan coba lihat berapa orang yang ingin ini 0 itu keinginannya 0% gitu untuk kembali sekolah, berapa yang mencentang, karena centangnya dari nanti kita kuantitaskan, misalnya ada 1, ini ada 2, ada 5, misalnya ada 15, ada 20 dan seterusnya. Nanti kita akan buatkan grafik 0 sampai
100 misalnya gitu. Nanti yang ini segini, kemudian dan seterusnya. Buatkan grafiknya dan oke. Kemudian kita analisis menggunakan rata-ratanya berapa, variannya berapa, dan seterusnya. Jadi kita bisa buat, jadi tidak harus ini. Jadi kita buat dulu ordinalnya atau misalnya nominalnya. Dengan skala-skala dalam artinya 0 itu menggambarkan apa, 10% itu menggambarkan apa, dan seterusnya. Oke, jadi ini yang ingin saya ungkap dalam ini mungkin untuk MPI ya Bapak Ibu. Tapi juga bisa dilakukan oleh guru-guru PAI yang mengelola sekolah misalnya. Kemudian ini yang ketiga, mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas pembelajaran PAI. Ini fokus di PAI-nya selama pembelajaran di rumah. Jadi jangan-jangan misalnya pembelajaran PAI lebih enak karena kita langsung dalam prakteknya atau pembiasaan di rumah gitu, sehingga orang tua bisa melihat, atau misalnya orang tua bisa mencontohkan, atau justru misalnya itu jadi kesulitan karena orang tuanya bekerja tidak bisa memberikan contoh atau misalnya memberikan pemahaman yang benar, jadi akhirnya anaknya bukan lagi belajar tapi bermain gitu. Bisa, makanya kita harus bisa mengukur tingkat keberhasilan dan efektivitas pembelajaran atau salah satu metode pembelajaran gitu. pendekatan metode pembelajaran PAI gitu, berhasil atau efektif atau tidak gitu. Oke, yang ketiga adalah ini sebenarnya bukan untuk yang masa pandemi saat ini ya, tapi intinya ini yang saya perhatikan, bahwa saya perhatikan ya dalam artiannya ada nggak sih pengaruh pembelajaran tahsin atau tahfiz terhadap tingkat pembelajaran PAI, tingkat keberhasilan pembelajaran PAI. Jadi apakah anak yang belajar tahsin nilai PAI-nya lebih besar atau tidak? Itu paling minimal sebenarnya. Atau yang tahfiz nilai PAI-nya lebih besar atau tidak? Atau misalnya dalam pembiasaan, mungkin saja dia tahsin atau tahfiz gitu, tapi ya proses ibadah mahdhurnya atau ibadah-ibadah pembiasaan justru dia malas misalnya. Ya, kita harus bisa mengukur ini. Apakah pembelajaran tahsin tahfidz berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pembelajaran PAI di sekolah? Gitu. Jadi tujuannya ini, masalahnya ini, metodenya kita menggunakan metode deskriptif ya. Ya, menggunakan deskriptif. Kita tidak memberikan jadi masih dasar sekali, kita tidak memberikan respon apapun atau memberikan perlakuan apapun, kita hanya mengukur saat ini. Kita akan libatkan sebanyak mungkin responden. Bisa pakai kuesioner, bisa pakai kohort atau apapun lah yang bisa dilakukan oleh siswa atau guru atau orang tua gitu. Kemudian kita bisa analisis, yaitu tadi rata-rata, median, modus, standar deviasi atau yang lainnya yang bisa kita ukur dari data-data kita. Nah, adapun tugasnya sebaiknya dikerjakan secara kelompok tapi maksimal 7 orang. Ya, maksimal ya. Nah, kemudian usahakan setiap kelompok dalam satu kota yang sama, sehingga pada akhirnya ya bisa diskusi lah, atau dalam artiannya bisa komunikasinya lebih intens gitu. Jadi, dan usahakan mengukur minimal 100 sampel, sehingga kita bisa secara bilang dalam, atau bisa sebut ini adalah representasi dari komunitasnya atau populasinya gitu. Kemudian setelah penelitian ini selesai, nanti kita akan presentasikan di kelas. Kemungkinan 2 minggu lagi, jadi minggu depan kemungkinan akan dalam artiannya akan kita gunakan untuk mengambil data. Jadi tidak ada perkuliahan, ya. Kemudian juga presentasinya 2 minggu lagi maksimal 15 menit. Ya. Oke, saya kira 2 minggu ini cukup untuk membuat, yang minggu depan kita membuat alat ukur, kemudian membagikannya, kemudian minggu selanjutnya kita mengolah data dan mempresentasikannya. Minggu ketiga kita akan buat makalahnya dengan selingkung atau tata cara penulisan jurnal internasional gitu ya. Dan ini akan menjadi nilai akhir. Jadi makalah ini akan menjadi nilai akhir perkuliahan Bapak Ibu.
Jadi yang tidak mengerjakan jurnal internasional, tapi ini secara kelompok Bapak Ibu. Jadi silakan aktif di kelompoknya sehingga kelompoknya dapat dalam artinya menghasilkan makalah dengan selingkung jurnal internasional. Jika bagus, mungkin saya akan promosikan dalam tanda kutip. Saya akan carikan jurnal yang tepat untuk Bapak Ibu untuk makalah ini, gitu ya. Oke, semoga bermanfaat perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.